juga sama makhluk yang maha kuasa. Ibu juga sama dikasih rezeki sama yang maha kuasa, dikasih akal dan pikiran sama kuasa, dikasih kepintaran sama kuasa. Cuman ibu ditakdirkan harus menguasai di alam yang beda dengan alam bapak kamu. Kata ibu gitu Pak. Jangan sekali bahwa ibu itu dianggap sebagai pesugihan. Apalagi ibu dibilangin banyak tumbal, ibu sama sekali tidak pernah memakan tumbal. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi bareng aku Randi Aulia. Ya, pada kesempatan hari ini atau sore hari ini aku berada di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Kampung Pasir Padang, dan lebih tepatnya aku berkunjung lagi ke rumahnya Pak Ujang cuy. Nah teman-teman, perlu ketahui Pak Ujang itu adalah salah seorang bapak yang mempunyai kisah menarik ya. Salah satunya itu beliau mempunyai seorang anak, dan salah satu anaknya itu adalah anak titipan Kanjeng Ratu Ibu Nyai Roro Kidul ya, atau bisa dibilang Nyi Roro Kidul. Dan aku juga di sini penasaran teman-teman ya, karena mungkin teman-teman juga ada yang sebagian tahu dan ada yang sebagian belum tahu. Ternyata Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul itu sudah naik haji teman-teman, dan sekarang itu berubah nama. Aku lupa lagi namanya apa ya. Yang jelas nanti kita coba deh tanya-tanya langsung ke Pak Ujangnya ya. Dan bagi teman-teman yang baru nonton video aku atau channel aku, teman-teman bisa subscribe dulu sebelum teman-teman lanjut nonton video ini ya teman-teman ya. Nanti langsung aja deh kita langsung ngobrol sama Pak Ujangnya ya. Nah teman-teman, dan ini adalah akses menuju rumahnya Pak Ujang ya. Dan rumahnya Pak Ujang itu ada di sana tuh, di sana. Jadi dulu rumah Pak Ujang itu ada di sini, gubuk kecil yang jauh kemana-mana ya. Namun sekarang udah pindah. Dan ada hal unik juga tentang rumahnya Pak Ujang ini ya teman-teman. Jadi rumah Pak Ujang ini itu dibangun dengan uang 600.000 ya, 600.000. Dan aku udah rangkum ceritanya di video sebelumnya tentang Pak Ujang membangun rumah sebagus ini atau sebesar ini dengan uang 600.000. Dan itu secara logika tidak masuk akal, namun inilah kenyataannya ya teman-teman ya. Ini dia Kampung Pasir Padang yang ada di Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang teman-teman ya. Dan dikelilingi dengan bukit-bukit pasir padang yang mengelilingi rumah Pak Ujang ini ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja deh silaturahmi ke rumahnya Pak Ujang. Dan tuh lihat di pojok ada Pak Ujangnya ya, udah nungguin kayaknya tuh. Langsung aja deh ke rumah Pak Ujangnya langsung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak sehat? Alhamdulillah Pak. Alhamdullah ketemu ya. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Nah ini dia Pak Ujang. Ujang apa sih namanya itu Pak? Pak Ujang Barokah. Pak Ujang Barokah ya. Kadang suka salah nyebutin, kadang Pak Ujang Bukhari ya, Pak Ujang Barokah. Nah Pak Ujang, seminggu yang lalu saya ke sini ya. Lalu mau ke sini dan Bapak menceritakan tentang yang dibangun rumah ini dengan uang 600.000 itu ya. Itu menarik sekali lah ceritanya, tapi emang ini faktanya ya Pak ya. Iya betul. Nah ini Pak, saya penasaran nih tentang Ibu Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul. Iya. Ibu atau bisa dibilang Nyi Roro Kidul ya. Iya Pak. Iya. Nah itu kan mungkin sebagian orang tuh belum ada yang tahu. Iya. Kanjeng Ratu Ibu tuh sebenarnya agamanya tuh apa Pak? Iya. Kalau untuk sekarang itu Kanjeng Ibu itu agamanya sekarang beliau udah naik haji Pak. Udah naik haji. Berarti kalau seandainya dia udah naik haji berarti beliau itu agamanya Islam Pak. Islam, alhamdulillah ya Pak ya. Islam, iya. Dan itu untuk nama sendiri Pak, nama Kanjeng Ratu
Nyiro Kidul yang sekarang itu kan kalau Iya. biasanya kan langsung berubah gitu ya. Iya. Kalau untuk sekarang dia dikasih gelar nama Kangjeng Ibu Hajah Dewi Siti Saripah, Pak. Kanjeng Ibu Hajah Dewi Siti Saripah. Dewi Siti Saripah ya. Dan sekarang udah punya gelar haji apa ya? Iya. Karena sebagian orang itu kan mungkin ada yang beranggapannya agama di luar muslim gitu ya. Iya. Dan sekarang Bapak pun mempunyai cerita ya. Bapak ditunjukkan foto terbaru Iya. Ibu Kanjeng Ratu yang pakai jilbab ya. Iya. Dan nanti teman-teman lihat sendiri tuh ada fotonya di ujung ya. Iya. Namun ini Pak, saya tuh Iya, Pak. penasaran cerita yang beredar di masyarakat itu. Iya. Kan kayak contohnya Ibu Kanjeng itu kan di pantai selatan ya. Iya, betul. Atau bisa dibilang penguasa pantai laut selatan. Iya. Nah, di sana itu kan ada banyak kejadian Iya. kayak orang tenggelam. Iya. Dan itu pasti jalurnya itu pasti lah ini Kesana. gitu kan. Iya. Nah, itu pendapat Bapak gimana tuh? Kalau untuk pendapat saya, Pak, kalau orang yang lagi main ya Pak, main di pantai ya, kata orang Sunda maker pariknik gitu ya Pak ya. Iya. Kalau di pantai itu ada orang, misalnya anak-anak atau orang dewasa atau orang tua itu kecelakaan, seumpamanya kecelakaan lagi berenang ke bawah ombak, misalnya sampai gak ketemu. Itu menurut saya mah jangan dikaitkan dengan beliau. Nah, karena jangan dikaitkan dengan beliau, itu mah kemungkinan ketelaubehan dirinya sendiri ya. Musibah aja lah. Musibah. Dikarenakan seumpamanya gini, dia di waktu itu misalnya di hari itu dia lagi main-main di pantai, ya udah datang takdirnya bahwa dia misalnya harus celaka di sana, itu kan udah takdir. Jangan dikait-kaitkan dengan yang berada di sana. Iya. Seperti ya contohnya kebanyakan ini dibawa sama bala tentara Ibu Kangjeng Ibu Ratu Kidul. Gitu kan. Benar. Ya kalau misalnya kalau sama kita kan nggak kedengar, mungkin sama dia itu kedengaran mungkin nggak enak gitu Pak. Ya, dan itu ada pesan nggak Pak tentang itu ya segala apapun misalkan tentang kayak tenggelam itu disangkut pautkannya dengan Ibu Kanjeng. Iya. Mungkin secara tidak langsung Ibu Kanjeng tidak terima ya Pak ya. Ada menyampaikan nggak sama Bapak, pernah nggak menyampaikan? Kalau pesan sama beliau ya Pak, baru-baru ini ya. Oh, baru-baru ini ada, kalau nggak salah setelah 2 minggu ke belakang, kalau nggak salah 2 mingguan, 2 minggu atau 10 hari dia bilang di sini bawa anaknya ke sana ya. Supaya pingin tahu keadaan di sana, katanya. Anak Bapak? Anak saya. Yang titipan ya. Itu oh, itu kapan Pak ke sana? Waktu malam Kamis Pak, malam Kamis yang kemarin kelewat. Malam Kamis. Dia kebetulan lagi tidur di sini. Dia langsung pagi-paginya bercerita kepada ibunya, "Mah, ada amanat dari ibu, katanya ibu jangan disangkut pautkan kata orang-orang yang bilang bahwa ibu itu sering memakan korban." Tumbal gitu ya. Tumbal, kata itu ibu, salah ya. Itu salah, kata ibu. Saya tidak sama sekali memakan tumbal atau menganiaya makhluk-makhluk ciptaan yang maha kuasa. Apalagi manusia, hewan juga, kata beliau, hewan juga saya belum pernah mengkhianatinya atau menyakiti, kata ibu itu. Apalagi manusia itu. Itu kan iya, segala apapun kejadian di kayak contohnya Pangandaran ya. Itu Pangandaran itu identik dengan Kanjeng Ratu gitu kan. Nah, ada yang tenggelam kata itu tumbal dari katanya. gitu Pak, iya. Dan ternyata Ibu Kanjeng sendiri itu boro-boro ke manusia, ke tumbuhan atau ke hewan pun dia sangat sayang Pak. Apalagi manusia itu kan ciptaan yang maha kuasa. Benar ya Pak ya. Dan itu tadi Bapak bilang anak Bapak ke sana, dan itu teman-teman perlu garis bawahi juga ya. Itu ke sana tuh bukan untuk pesugihan. Iya, bukan. Iya. Melainkan hanya untuk dia itu dibawa supaya tahu, katanya, bahwa tempat ibu itu di sana bukan pesugihan. Oh.
kayak di kita aja. Misalnya kayak kalau di sana mah kenegaraan alam goib ya Pak ya. Sama juga di sana juga ibu itu mengurus negara dan mengurus rakyatnya. Ada rakyatnya, gitu. Ada pejabatnya mungkin ya, ya Pak ya. Ada pejabat, misalnya kalau sekarang dari presiden, menteri gitu Pak, dari dewan dari DPR kalau di sini. Kalau di sana kan disebutkan kata anak saya itu dewan goib. Ada kehidupan ya. Gitu. Amanat ibu kepada anak saya, tolong bilangin sama bapak lahir kamu, tolong luruskan bahwa ibu ini bukan untuk meminta orang-orang yang tidak beriman. Ibu juga sama makhluk yang maha kuasa. Ibu juga sama dikasih rezeki sama yang maha kuasa, dikasih akal dan pikiran sama kuasa, dikasih kepintaran sama kuasa. Cuman ibu ditakdirkan harus menguasai di alam yang beda dengan alam bapak kamu. Kata ibu gitu Pak. Jangan sekali bahwa ibu itu dianggap sebagai pesugihan. Apalagi ibu dibilangin banyak tumbal, ibu sama sekali tidak pernah memakan tumbal. Ya, kayak itu kata ibu, sambil dia itu kata anak saya Pak, kata itu sambil dia itu kelihatannya agak marah, sampai dia itu bawa tongkat sampai dia masuk ke lemari yang ada kacanya sampai masuk. Kata anak saya, kalau ibu sudah masuk lewat kaca tanpa lewat pintu berarti ibu lagi marah itu. Oh gitu. Katanya. Berarti kan apa ya? Mungkin kebanyakan saya sendiri aja tahu ceritanya itu lewat televisi Pak. Di televisi tersebut tuh menceritakan kalau Ibu Kanjeng itu mencari laki-laki yang belum menikah. Kayak gitu itu tuh tidak sama sekali kenyataannya kayak gitu ya Pak. Sama sekali. Apalagi zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan ibu itu dulunya hidup di beberapa abad yang kebelakang ya Pak. Abad bukan tahun Pak. Bukan tahun, abad kebelakang. Sekarang kan di abad yang sekarang manusia umur manusia yang sekarang ada di dunia dengan ibu itu berapa lipat umurnya itu. Jauh banget. Nggak mungkin ibu mencari laki-laki misalnya lah di bawah beliau umurnya itu Pak. Berarti ada kemungkinan dari cerita ditambahin cerita akhirnya melegenda ya Pak ya. Nah Bapak bisa liatin nggak foto Kanjeng Ibu yang udah naik haji ya Pak? Ini Pak, ini ibu yang udah naik haji. Ini tuh Ibu Kanjeng. Ya, Kanjeng Ibu Kanjeng. Namanya sekarang Ibu Hajah Dewi Siti Saripah Pak. Oh, kenapa Bapak bisa tahu wujudnya kayak gini tuh awalnya gimana Pak? Wujudnya beliau datang sama saya menengok, dia tuh berpakaian putih dan pakai jilbab, pakai gamis sesuai gitu. Sesuai dengan ini pakai tasbih juga ya? Pakai tasbih dan sesuai dia itu mengucapkan salam keislaman, assalamualaikum Pak. Ngucapin salam juga. Dan itu terjadi kapan Pak? Belum lama ini? Terjadi kalau nggak salah 3 bulan ke belakang itu terjadi. 3 bulan ke belakang. Dan ini adalah gambaran ya. Ini gambarannya Mas. Gambaran beliau cantik banget ya Pak ya. Cantik banget, dan di sini juga banyak beberapa lukisan. Ini adalah salah satu Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno ya. Dan ini Eyang Prabu Siliwangi. Ini Raden Ajeng Kartini. Dan ini adalah anak bapak yang dititipin sama Kanjeng Ratu Ibu Nyi Roro Kidul. Banyak banget di sini juga sama. Dan ada hubungan apa Pak antara Bapak Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, sama Nyi Roro Kidul? Itu. Kalau untuk itu Pak, bukannya saya tidak mau menerangkan ya. Kata beliau ya Bapak Paduka, jangan dulu dikasih tahu antara beliau dengan ibu hubungannya. Suatu saat juga kamu nanti akan tahu. Pokoknya mah Bapak dengan ibu itu tidak pernah nikah kan? Tidak pernah nikah.
tidak sesuai apa yang cerita itu. Nah, kata beliau, Iya, jangan iya. dulu diceritakan. Nanti udah waktunya juga mungkin Nanti kejawab sendiri. dijawab sendiri sama orang-orang yang menyangka Bapak itu menikah dengan beliau. Katanya itu, Pak. Oh gitu. Siap Pak. Itu. Dan di sini juga ada Kanjeng Sunan Kalijaga ya. Iya. Ini tuh ada hubungan juga berarti, maksudnya tuh dari keluarga atau saudara atau Iya. apa ada Pak? Ini dari yang Sunan Kalijaga dengan ibu itu dulunya di waktu masa-masa beliau dia pernah menikah dengan Kanjeng Ibu. Oh. Itu di masa-masa Pernah beliau menikah? Pernah menikah di masa-masa beliau. Oh, waktu berjuang. Ya, waktu Berjuang menyebarkan agama Islam Ya, gitu ya. agama Islam, betul Pak itu. Dan oke, banyak sekali di sini kayak ini Mandau Iya. dan ini dari Kalimantan Dayak ya Pak, ya, kalau nggak salah ya. Dan ini juga tidak sembarang orang bisa bisa menyimpan barang ini Pak. Iya, iya. Karena setahu saya sendiri ya Pak ya, ini senjata kayak gini bisa digerakin sendiri ya Pak. Iya, ya? iya Pak. Iya. Kalau Iya. saya pernah dengar ceritanya Iya, tuh waktu betul, dulu. betul, Pak. Iya. Agak sedikit takut sih nyentuhnya Iya. juga. Dan ini ada kujang ya Pak. Iya. Kujang Bantara. Ini mah Ini mau pramuka ya. pramuka ini. Oh, ini dikira namanya kujang ya. Iya. Oke, dan ini ada 1-2 lukisan. Nah, ini tuh ternyata Ibu Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, dan ini adalah ibunya Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Kanjeng Pak. Ibu Ratu Kidul. Namanya tuh siapa Pak? Ibu Hajah Nur Patmi, Pak. Ibu Hajah Nur Patmi, dan Iya. udah masuk Islam juga. Iya. Apa Islam dari dulu Pak berarti? Kalau Ibu Islam dari dulu. Oh, dari dulu. Oh, itu. Islam dari dulu. Oke, siap. Ya, makasih Pak informasinya. Banyak pelajaran yang bisa Iya. saya ambil nih tentang ya namanya kecelakaan yang banyak disangkut Iya, pautkan iya. dengan Ibu Beliau. Kanjeng. Dan ternyata Ibu Kanjeng pun Iya. itu murka ya Ya, Pak. tidak terima, Pak. Tidak terima ya. Terima itu. Jadi semua kecelakaan itu ya teman-teman, tidak semuanya itu dilakukan atau bisa dibilang tumbal dari Ibu Kanjeng, bukan. Iya. Melainkan itu udah nasib, Udah nasib, udah takdir, iya. ya Pak ya. Ya teman-teman, itulah perbincangan saya sama Pak Ujang ya. Tadi Pak Ujang udah menceritakan secara detail tentang Ibu Kanjeng Nyi Roro Kidul ya. Dan tadi juga Pak Ujang udah menceritakan juga ternyata Ibu Kanjeng itu agamanya itu agama Islam, dan beliau juga udah berganti nama ya. Namun aku lupa lagi nih, padahal tadi Pak Ujang udah jelasin nama Ibu Kanjengnya siapa, tapi teman-teman tadi udah dengar sendiri kan penjelasan Pak Ujang kayak gimana. Ya udah, mungkin cukup sekian aja ya teman-teman ya di video kali ini. Makasih yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan mungkin sekian aja deh ya. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.